Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam buat kita semua. Apa kabarnya di minggu malam ini? Saya berharap kita semua hari ini jemaat Tuhan sudah beribadah di rumah kita masing-masing. Kita menikmati berkat Sabat pada hari ini. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga dan kita menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk pada seri sukacita yang ketujuh. Ini sih masih ada hubungannya dengan seri yang keenam, bagaimana Tuhan menginginkan kita memutuskan untuk melawan dosa dalam hidup kita. Kita memutuskan, karena waktu kita memutuskan melawan dosa, maka kegelapan itu mulai pergi dan terang itu mulai datang. Dan ketika terang itu mulai datang, Anda mulai melihat kemuliaan Tuhan dan perbuatan Tuhan, dan itu yang membuat kita menjadi bersukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang ketujuh ini adalah melawan demi kebahagiaan. Melawan demi kebahagiaan. Suatu hari saya bertanya kepada papi saya almarhum. Itu saya sudah lupa, sudah cukup lama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu saya baru selesai kuliah. Saya suka sharing dengan beliau dan saya berkata kepadanya, "Papi, apa yang harus saya jawab kalau suatu saat orang bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan untuk sebuah kebahagiaan?" Lalu pada saat itu papi saya agak berdiam diri sebentar dan dia menjawab, "Kalau ada orang yang bertanya bagaimana supaya dia bahagia, jawab saja, bagikanlah kepercayaanmu." Pada waktu saya mendengar jawaban itu, bagi saya pada waktu itu jawabannya biasa banget. Dan saya tertawa dan saya berkata, "Wah, itu betul-betul seperti seorang pendeta atau seperti seorang penginjil yang membagikan kepercayaan dan imannya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kalimat itu ya begitu saja, dan saya tidak terlalu banyak menggalinya, ya. Tapi suatu saat suatu saat dalam hidup saya, justru ketika papi saya sudah almarhum, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya merenungkan tentang pergumulan kehidupan ini, pergumulan tentang pelayanan, saudaraku. Saya menjadi mengerti, saudaraku, bahwa kenapa kita harus membagikan kepercayaan kita. Saudaraku, mata air, ya, mata air tidak akan pernah menjadi murni dan tidak akan pernah didapati menyegarkan sampai ia menciptakan aliran-aliran air. Mata air yang bening, yang murni, yang jernih tidak akan pernah dapat dinikmati dan diketahui kemurniannya, kesegarannya, sampai mata air itu membuat aliran air dan air itu mengalir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada mata air tidak mempunyai aliran dan tidak mengalir lagi, kita akan memanggilnya sebagai laut mati, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Laut mati. Apa itu aliran air? Ya, aliran air itu artinya, yang saya maksudkan di sini adalah kita memberitahu orang-orang tentang Kristus yang berharga dalam hidup kita. Kita menyebarkan kehidupan Kristus dengan mulut kita, dengan bibir kita, bahkan dengan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang hamba Tuhan, ada banyak tantangan untuk bisa memberitakan Injil. Mungkin kalau mau berkhotbah untuk jemaat semua di persekutuan-persekutuan di gereja, mungkin tidak terlalu sulit karena memang itu wadahnya. Tapi yang menjadi tantangan justru adalah ketika saya harus menginjil, memberitakan, menciptakan aliran air kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu menjadi pergumulan saya di sepanjang hidup saya sampai hari ini. Metode apa yang harus saya pakai, cara seperti apa, kontekstual seperti apa yang harus saya pakai agar mata air itu bisa mempunyai aliran-aliran airnya, dan kemudian itu bisa dibagikan dan orang bisa melihat mata air yang jernih dan indah itu, saudaraku. Lalu saya sudah bertahun-tahun ini, saudaraku, menciptakan atau
merumuskan sesuatu buat diri saya sendiri, buat saya pribadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan kemudian saya mulai menemukan sesuatu. Saya memberikan tema-tema dalam penginjilan saya adalah contohnya angkot penginjilan. Angkot penginjilan adalah di mana saya memutuskan hari itu saya tidak membawa mobil, saya tidak membawa motor, saya tidak berjalan kaki, tapi saya naik angkot. Dan saya pilih angkot yang supirnya, yang di bangku supir di depan itu kosong. Dan kemudian saya duduk di situ. Bagi saya itu adalah tema penginjilan, angkot penginjilan. Dan saya mulai berkomunikasi dengan supir. Dan pada ujung-ujungnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan cerita tentang Yesus. Saya selalu berkata, banyak kehidupan ini sulit, tapi saya selalu saja mendapatkan bahagia. Lalu saya melihat supir itu dan saya mendapatkan bahagia itu dari Yesus. Itu bagi saya adalah angkot penginjilan. Atau bisa juga, saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya suka jogging pagi, ya, ataupun sore, ataupun saya berjalan dengan teman saya. Maka itu bagi saya adalah jogging penginjilan, jogging evangelis. Apa yang saya lakukan, saudaraku, setiap hari ketika saya berjalan atau saya jogging atau saya ke tempat-tempat tertentu dalam kehidupan saya setiap hari, saya sering menuliskan di sebuah kertas kecil jika saya berjalan sendiri. Itu adalah misi penginjilan saya. Saya menulis di kertas kecil bahwa saya menuliskan kebahagiaan ada di dalam Kristus. Saya ingin bahagia di dalam Kristus. Dan kertas itu saya sering taruh di kantong saya, ya. Dan saya sering membacanya ketika saya ada di sekeliling orang di mana saya jumpai, baik itu teman-teman saya maupun orang-orang yang ada di jalanan maupun pembersih-pembersih jalan yang menjadi teman-teman saya sampai hari ini, saudaraku. Dan di situ adalah kesempatan saya memberitakan Injil, dan itu adalah saatnya di mana saya membuka atau menciptakan aliran mata air sehingga air yang jernih yang dari Kristus itu bisa mengalir. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu waktu saya menghampiri para pembersih-pembersih sampah dan saya duduk, saya beli kue 1000-an beberapa biji, lalu saya ajak mereka duduk di situ. Lalu saya pegang kertas itu sambil saya kipas-kipas karena kami duduk di pinggir jalan di tepi panas, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan saya kipas-kipas. Lalu saya baca itu. Ya, lalu saya baca kertas itu. Lalu itu membuat penasaran ibu-ibu yang pembersih jalan. Dia bilang, "Ibu baca apa sih?" Saya bilang, "Oh, saya baca ini." "Mau tahu apa itu?" "Ya, apa itu, Bu?" Lalu saya bilang, coba ibu yang baca. Coba ibu yang baca. Lalu ada yang berkata, "Itu dan tidak bisa baca." "Ya udah, ibu yang bisa baca aja." Lalu dia baca, kebahagiaan dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah saat dimana saya tidak perlu membuka Alkitab, saya tidak perlu cerita saya pendeta. Banyak orang ketika tahu pendeta itu menjadi alergi. Makanya saya kemana-mana saya pakai baju yang sangat kontekstual. Bahkan saya kadang-kadang pakai baju orange supaya saya bisa bersama-sama dengan para pembersih jalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mulai bertanya, "Ibu sedang ngapain?" "Ya, saya sedang menjalani kebahagiaan." Atau saya sedang mengikuti petunjuk kebahagiaan. Ya. Lalu suatu hari mereka bertanya kepada saya, "Apa petunjuknya?" "Ya duduk bersama dengan anda ini, duduk bersama dengan ibu-ibu ini." Weh, lalu mereka menjawab, "Masa gembel kayak kami, ibu bisa bahagia?" "Iya, karena Yesus," saya berkata, "ke tempat di mana saya minta kebahagiaan, Dia mengarahkan saya untuk kumpul dengan ibu-ibu semua." Lalu kami tertawa-tawa lagi, saudara kasih Tuhan. Anda tahu, setiap kali saya melakukan itu dan setiap kali saya pulang ke rumah, saya sangat bahagia dan sukacita. Karena saya sudah menciptakan aliran air kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah menikmati mata air itu. Dan itu adalah kebahagiaan. Saya mendapatkan hak istimewa saya dari Tuhan untuk menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan saya kira Anda bisa melakukannya, tidak harus saudara menjadi pendeta. Yang penting Anda menginginkannya. Anda ingin menciptakan aliran air buat orang lain. Mungkin buat teman kerja Anda. Anda minta kepada Tuhan, "Tuhan, aku ingin sekali memberitakan Injil." Nanti Tuhan akan memberikan kreasi-kreasi kepada saudara. Dan salah satu mungkin yang saya bisa bagikan adalah saudara menuliskan di kertas-kertas kecil dan saudara bawa.
Kepada teman-teman saya, kalau saya kumpul ya saudaraku yang kasih Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, yang Buddha, yang Konghucu, ya bahkan saudaraku, saya tahu mereka suka baca. Kadang ketika mereka baca, dia berkata, Ibu Pendeta enggak sedang akan berkhotbah kan? Saya bilang enggak, saya enggak berkhotbah. Tapi kamu suka baca, coba kamu baca ini. Lalu saya kasih kertas kecil itu. Saya tidak akan berkhotbah, saya cuma ingin kamu baca ini. Apa itu? Tulisannya adalah mereka baca kebahagiaan dalam Yesus. Saya tidak akan berkhotbah kecuali kamu menginginkan yang lebih panjang daripada ini, saudara. Lalu akhirnya kami ngobrol, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi ketika saya pulang, saya mendapatkan sukacita karena saya mulai menciptakan aliran-aliran dari mata air yang jernih, yang menyegarkan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melawan sesuatu yang menjadi benteng-benteng dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa bahagia. Dan kebahagiaan kita adalah ketika kita ada di dalam Kristus dan kita bisa menciptakan aliran-aliran Kristus di dalam kehidupan banyak orang. Hari ini saudara bisa menciptakan aliran itu bagi keluarga saudara, bagi anak-anakmu, bagi suamimu, bagi istrimu dengan pengalaman apa saja tentang Kristus. Dan engkau juga bisa membagikan itu kepada teman kantormu, teman sekolahmu. Engkau bisa menuliskannya apapun yang pada akhirnya orang mengerti bahwa engkau sedang memikirkan dan engkau adalah orang-orang yang favorit dengan Yesus Kristus dalam kehidupan. Demikianlah seri kita pada malam hari ini. Biarkan ini boleh menjadi satu inspirasi bagi saudara bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita harus berjuang terus. Dan salah satu kebahagiaan yang saya terima, yang saya bagikan adalah ketika saya sudah menyebutkan nama Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Saya menggunakan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya. Dan saya ingin berkata terima kasih buat papi saya yang sudah memberikan jawaban sederhana pada waktu itu. Dan di kemudian hari Tuhan memperlengkapi saya dan itu menjadi jawaban yang sungguh luar biasa. Demikianlah pada malam hari ini, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, besok pagi rahmat Tuhan yang baru dan aliran-aliran air hidup yang baru akan menyertai hidup saudara. Amin.